Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, puluhan warga dua desa di Kabupaten Lombok Tengah mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Mataram untuk memprotes keputusan Pengadilan Negeri Praia yang menolak gugatan perkara klaim aset tanah mereka yang saat ini telah dikelola PT Angkasa Pura Bandara Internasional Lombok. Seorang pelaku yang berprofesi sebagai penjual judi togel online diamankan tim Reskrim Polres Mataram karena aksinya yang meresahkan warga masyarakat di Kota Mataram. Selain indah dengan panorama pantai, Pulau Lombok juga kaya dengan destinasi baru yang belum dikembangkan. Salah satunya bernama Gua Bongkol, destinasi baru yang berada di sela perbukitan di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Bersama saya Lady Josman, inilah Berita Mataram selengkapnya. Rapat paripurna membahas rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat digelar pihak legislatif bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat bertempat di Gedung DPRD NTB Rabu siang. Rapat paripurna tersebut digelar untuk mendengar pendapat dan saran terhadap usulan 4 buah raperda yang diajukan pemerintah provinsi periode 5 tahun mendatang. Rapat paripurna dengan agenda penjelasan gubernur kepada legislatif mengenai 4 rancangan peraturan daerah yang diusulkan dalam rencana pembangunan jangka menengah RPJMD periode 5 tahun mendatang digelar Rabu siang di kantor Dewan Udayana Mataram. Rapat dihadiri sejumlah perwakilan Komisi Dewan Provinsi bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Zulkifli Mansah bersama sejumlah pejabat SKPD terkait. Dalam paparannya di depan anggota Dewan, Gubernur menitik beratkan rencana Perda yang terbingkai dalam visi membangun NTB gemilang meliputi pembangunan SDM dan infrastruktur, pengelolaan energi daerah, pengelolaan hutan, serta pengelolaan sampah yang akan menjadi fokus pemerintah dalam 5 tahun mendatang. Dalam penjelasannya, Gubernur Dr. Zulkifli Mansah juga menegaskan tentang misi pembangunan NTB 5 tahun ke depan, yakni NTB bangkit dan aman, bersih dan melayani, sehat dan cerdas, asri dan lestari, serta sejahtera mandiri, adil dan berkah. Kita akan mengelaborasi visi NTB gemilang itu dengan kata-kata sederhana. Pertama, nanti misi kita itu kata sederhananya itu adalah NTB bangkit dan aman. Untuk menunjukkan bahwa NTB ini setelah disapa oleh bencana di Lombok dan Sumbawa, kita bangkit lebih kuat, lebih teratur, lebih terarah, dan semua rehabilitasi rekonstruksi on the right track. Dari sejumlah raperda yang diusulkan, program pembangunan infrastruktur dan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana gempa bumi serta menekan angka kemiskinan menjadi program prioritas untuk diupayakan oleh pemerintah daerah ke depan. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur melakukan penutupan 3 retail modern yang diduga beroperasi namun belum memegang izin resmi dari pihak terkait. Selain sebagai langkah tertib administrasi niaga, 3 retail modern tersebut akan kembali beroperasi normal jika proses perizinan sudah didapatkan. Langkah tegas dengan sanksi penutupan operasional terhadap 3 retail modern di Kabupaten Lombok Timur dilakukan pemerintah daerah awal pekan ini. 3 retail modern yang ditutup oleh petugas polisi Pamong Praja tersebut masing-masing berlokasi di Desa Peneda Gandor, Kecamatan Labuan Haji di Desa Sembalun dan Desa Suela. Penyegelan lokasi usaha retail modern tersebut dilakukan petugas karena diduga telah beroperasi tanpa mengantongi izin dari pemerintah daerah. Langkah penutupan sendiri dilakukan sebagai upaya tertib administrasi kepada pihak retail agar mematuhi aturan serta menyelesaikan proses perizinan sebelum beroperasi. Mengapa kita tutup? Pertama karena memang dia tidak punya izin. Dan ini salah satu bentuk daripada Satpol PP sebagai pengawal kebijakan Bupati Lombok Timur, ya kan? Karena kebijakan daripada pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur adalah membatasi ya pengembangan daripada retail modern dalam rangka melindungi masyarakat. Kepada 3 retail modern tersebut, pemerintah daerah mensyaratkan agar mereka mengurus perizinan terlebih dahulu kepada pihak terkait sebelum diberikan izin untuk membuka kembali retail modern yang mereka miliki. Dari Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan.
Puluhan warga dua desa di Kabupaten Lombok Tengah mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Mataram untuk memprotes keputusan Pengadilan Negeri Praia yang menolak gugatan perkara klaim aset tanah mereka yang saat ini telah dikelola PT Angkasa Pura Bandara Internasional Lombok. Terhadap penolakan tersebut, warga masyarakat menyatakan siap mengajukan banding untuk memperoleh kompensasi hak bayar atas tanah mereka. Puluhan warga desa Penuja, Kecamatan Praia Barat dan desa Tanah Aru, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu siang menggelar aksi damai dengan menggelar spanduk di pintu masuk kantor Pengadilan Tinggi Mataram sebagai bentuk protes atas sikap Pengadilan Negeri Praia yang menolak gugatan mereka. Sebanyak 22 orang warga masyarakat yang mengaku adalah pemilik lahan tanah seluas 7 hektar di Bandara Internasional Lombok yang saat ini mereka sengketakan karena diklaim belum dibayarkan oleh pihak Angkasa Pura. Dalam konflik antara warga dan pihak Angkasa Pura sendiri yang telah terjadi sejak tahun 1995 lalu, pihak warga telah melakukan sejumlah langkah hukum. Salah satunya yakni melayangkan gugatan agar kelebihan tanah mereka yang belum terbayar bisa segera diselesaikan pembayarannya. Dalam gugatan terakhir yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Praia, majelis hakim yang menyidangkan sengketa tanah tersebut menolak segala bentuk gugatan warga masyarakat dengan alasan para penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya. Hal tersebut diprotes warga masyarakat dan bermaksud akan mengajukan banding sebagai bentuk perlawanan hukum atas hak tanah yang telah mereka perjuangkan selama hampir 23 tahun lamanya. Negosiasi, tidak ada negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah saat itu. Yang ada masyarakat dipanggil untuk menyepakati harga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Mau tidak mau harus terima. Kalau bapak-bapak tidak menerima uang pembayaran tanah bapak-bapak, maka tanah bapak-bapak juga akan diambil katanya. Tanah-tanah yang belum masuk dalam transaksi kelebihan ya, itu yang kami gugat. Menurut ahli pada waktu itu mengatakan apabila ada persiloran belum dibayar, ada tanah orang belum dibayar, maka itu statusnya menjadi hak masyarakat dan bisa digugat ke masyarakat. Selain meminta kepada pihak pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik mereka, para warga juga meminta keadilan kepada Presiden Jokowi dengan membentangkan spanduk berisi harapan ke depan kantor Pengadilan Tinggi agar Presiden segera menengahi sengketa lahan bandara tersebut agar segera bisa terselesaikan dengan baik. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Janji pencairan dana jaminan hidup untuk korban gempa bumi di Pulau Lombok hingga saat ini masih belum menemui kejelasan dari pemerintah pusat. Pihak Dirjen Perlindungan Sosial sendiri mengklaim lambannya pencairan dana jaminan hidup dikarenakan prosedur pencairannya saat ini masih dalam tahap pengajuan. Rencana pencairan bantuan stimulan pemulihan sosial yang di dalamnya terdapat anggaran jaminan hidup untuk para korban gempa di Pulau Lombok hingga saat ini belum juga mendapat kejelasan dari pemerintah pusat. Padahal pengajuan jaminan hidup untuk warga terdampak gempa tersebut telah diajukan sejak akhir tahun lalu dengan usulan sebanyak 11,5 miliar rupiah untuk dialokasikan kepada 19.000 jiwa masyarakat. Namun sejak diusulkan hingga hari ini usulan pemerintah daerah melalui Kementerian Sosial tersebut belum juga diluluskan, mengingat penanganan korban gempa saat ini seluruhnya telah dilimpahkan ke BNPB termasuk anggaran sosial tersebut. Pihak Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial sendiri menjelaskan lambannya pencairan dana jaminan hidup ini dikarenakan proses pengajuannya yang harus ditentukan oleh Kementerian Keuangan dan masih dalam tahap pengajuan belum terverifikasi secara faktual. Seluruh usulan rehabilitasi dan rekonstruksi itu sudah dimasukkan ke dalam usulan BNPB ke Kementerian Keuangan, termasuk jaduk yang diusulkan Kementerian Sosial. Nah, kami juga menindaklanjuti dengan adanya kepastian seperti itu dari Kementerian Keuangan. Wamenkeu sendiri hadir dan siap melakukan penyaluran pencairan. Kami upayakan juga verifikasi untuk 3 kabupaten yang belum. Meski belum bisa memastikan kapan akan dicairkan, pihak Kementerian Sosial sendiri memastikan dana jaminan hidup tersebut nantinya akan diambilkan dari dana siap pakai, di mana usulan terakhir yang diajukan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai angka 300 miliar rupiah. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Lady Josman, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini.
Puluhan warga 2 desa di Kabupaten Lombok Tengah mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Mataram untuk memprotes keputusan Pengadilan Negeri Praya yang menolak gugatan perkara klaim aset tanah mereka yang saat ini telah dikelola PT Angkasa Pura Bandara Internasional Lombok. Seorang pelaku yang berprofesi sebagai penjual judi togel online diamankan tim Reskim Polres Mataram karena aksinya yang meresahkan warga masyarakat di Kota Mataram. Selain indah dengan panorama pantai, Pulau Lombok juga kaya dengan destinasi baru yang belum dikembangkan. Salah satunya bernama Gua Bongkol, destinasi baru yang berada di sela perbukitan di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Seorang pelaku yang berprofesi sebagai penjual judi togel online diamankan tim Reskim Polres Mataram karena aksinya yang meresahkan warga masyarakat di Kota Mataram. Selain mengamankan pelaku, petugas juga berhasil menyita handphone, kertas rekapan judi togel, dan sejumlah uang hasil berjualan judi togel. Pelaku bernama MA alias MAT, 31 tahun, warga lingkungan Pagesangan Timur, terpaksa diamankan tim Reskim Polres Mataram karena diduga menggelar judi togel online di lingkungan tempat tinggalnya. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan warga masyarakat di lingkungan sekitarnya yang mengaku terganggu dengan aktivitas MA dan juga meresahkan warga setempat. Petugas akhirnya bergerak memburu pelaku dan berhasil mengamankan saat tengah melakukan transaksi judi togel dengan sejumlah konsumennya bertempat di kios kecil miliknya di Jalan Bung Karno, Mataram. Kepada petugas, pelaku mengaku dirinya sehari-hari berbisnis judi togel dengan menembak angka togel Singapura dan Sydney dengan omset sekitar 1 hingga 2 juta per harinya. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita 3 buah handphone, kertas rekapan judi togel, dan sejumlah uang yang diduga merupakan hasil berjualan togel dari para konsumennya. Judi online, dia menggunakan nomor keluar dari Malaysia dan Sydney. Kalau Malaysia keluar di 18.30, setengah 7 malam, kalau yang Sydney 15.00. Dia sudah melakukan aksinya dari kurang lebih 1 tahun dan 2 tahun. Setiap hari omsetnya sekitar 500.000. Atas perbuatannya, pelaku diancam pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Mataram, tim liputan melaporkan. Pemerintah daerah Lombok Tengah terus melakukan berbagai langkah antisipasi mencegah meluasnya wabah rabies di kabupaten tersebut dengan memaksimalkan fungsi lembaga terkait. Meski telah menetapkan status siaga rabies, namun hingga saat ini Kabupaten Lombok Tengah sendiri diklaim masih aman dari kasus penyakit anjing gila. Upaya pencegahan penularan rabies di Kabupaten Lombok Tengah terus diupayakan pemerintah daerah dengan mengintensifkan kerja Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kesehatan Hewan, salah satunya dengan melakukan pengendalian populasi hewan yang berpotensi membawa virus rabies. Selain melakukan langkah eliminasi, Pemda saat ini juga menyatakan telah melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat untuk mengawasi populasi anjing liar di lingkungannya masing-masing. Di sisi lain, pihak Dinas Kesehatan sendiri mengklaim hingga saat ini Kabupaten Lombok Tengah masih aman dari wabah virus rabies yang telah terpapar di 3 kabupaten di Pulau Sumbawa. Meski demikian, status siaga rabies tetap diberlakukan sebagai langkah awas dan waspada terhadap salah satu penyakit mematikan yang ditularkan oleh anjing, kucing, dan kera tersebut. Nah, kalau upaya kami hanya sebatas untuk pengurangan populasi anjing liar. Artinya diburu ya? Ya kita silahkan. Bahasa kasarnya itu diracun. Tapi sekarang emang nggak boleh kita sembarangan. Cuma kita terbatas artinya tidak melakukan semena-mena, artinya tidak melakukan secara masif. Selain melakukan pencegahan, pihak Pemda sendiri menghimbau warga segera berinisiatif untuk datang ke klinik atau rumah sakit untuk mendapatkan vaksinasi rabies jika tergigit anjing liar agar segera ditangani dan tidak menimbulkan resiko fatal. Dari Lombok Tengah, tim liputan melaporkan. Mahalnya harga tiket membuat angka penumpang maskapai penerbangan di Bandara Internasional Lombok terus mengalami penurunan hingga 25%. Hal tersebut juga berdampak pada pergerakan lalu lintas pesawat yang juga menurun menjadi 60% saja setiap harinya. Sejak naiknya harga tiket beberapa waktu lalu, kondisi Bandara Internasional Lombok Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat saat ini terlihat sepi oleh rutinitas dan aktivitas penumpang pesawat.
Tercatat sejak awal tahun 2019 hingga saat ini, penurunan jumlah penumpang pesawat melalui Bandara Internasional Lombok, baik domestik maupun internasional diklaim mengalami penurunan hingga 25%. Hal tersebut otomatis berdampak pula pada berkurangnya aktivitas pergerakan lalu lintas penerbangan pesawat, baik dalam dan luar negeri melalui Bandara Internasional Lombok yang juga terdata turun 60% dari normal. Jika biasanya pihak Angkasa Pura mencatat dalam sehari terdapat 100 pergerakan pesawat pada hari normal, maka beberapa pekan terakhir turun menjadi 50 hingga 60 pergerakan saja per harinya. Penurunan jumlah penumpang tersebut dikarenakan mahalnya harga tiket, ditambah iklim pariwisata di Pulau Lombok yang masih belum kondusif akibat gempa besar yang melanda beberapa bulan lalu. Ini penurunan, baik penumpang maupun pesawat, pergerakannya sekitar 25%. Jadi sebagai gambaran bahwa untuk penumpang yang selama ini kita mencapai di angka 10.000, untuk saat ini kita periksa data 6-7.000 untuk datang dan berangkat. Meski mengalami penurunan, pihak Angkasa Pura sendiri memprediksi hal tersebut tidak akan berlangsung lama dan diperkirakan akan kembali normal pada saat mulai memasuki musim libur Lebaran 2 bulan mendatang. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Selain indah dengan panorama pantai, Pulau Lombok juga kaya dengan destinasi baru yang belum dikembangkan. Salah satunya bernama Gua Bongkol, destinasi baru yang berada di sela perbukitan di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Selain asri dengan suasana hutan tropis yang masih alami, suasana tenang dan ornamen gua dangkal dengan aliran air sungai yang jernih menjadikan kawasan ini sangat cocok untuk dikunjungi. Inilah kawasan Gua Bongkol, sebuah destinasi wisata alam baru yang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang belakangan mulai dibuka dan diperkenalkan warga kelompok sadar wisata setempat. Berjarak sekitar 7 km dari Bandara Lombok, memasuki kawasan ini Anda akan disuguhkan dengan pemandangan hutan tropis yang masih sejuk dan alami, dengan tekstur bukit tebing batu dengan aliran air sungai bening yang membelah menuju ke arah mulut gua. Kata Bongkol sendiri konon diambil dari sejarah warga yang pernah menyaksikan buaya dari Pantai Maun masuk ke gua dan menghilang di kawasan tersebut. Saat ini kawasan ini mulai dikembangkan warga setempat dengan menampilkan kondisi lingkungan gua yang tetap alami tanpa dirubah dan hanya dipoles di beberapa titik saja. Selain dapat menyaksikan ornamen gua dangkal dengan gemercik air yang bening, di lokasi ini para pengunjung juga dapat menikmati keindahan kolam Tibun Pao dan Gua Musang yang terletak di atas gugusan gua. Meski telah dibuka untuk umum, masih kurangnya promosi dan penataan menyebabkan kawasan ini masih belum ramai dikenal wisatawan, baik lokal maupun asing. Ada yang pertama di sana ada Gua Bongkol, itu yang menjadi salah satu objek yang pertama. Di atasnya Gua Bongkol itu ada namanya Tibun Pao. Yang di sini. Inilah yang namanya Tibun Pao. Selain berharap penataan kawasan tersebut segera dilakukan sebagai destinasi baru, para kelompok sadar wisata di kawasan ini berharap pemerintah daerah bisa memberikan solusi dalam pengembangan kawasan tersebut dengan melengkapi fasilitas serta spot istirahat dan bersuah foto para pengunjung di dalamnya. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram yang berhasil dihimpun redaksi kami hari ini. Saya Lady Josman pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.